gerak atau rotasi pergeseran apabila setiap titik pada benda itu menempuh lintasan yang bentuk dan panjangnya sama, entah itu arah lintasannya lurus atau melengkung. Pada gerak rotasi menggunakan konsep hukum Newton 2, yang dimana benda tersebut memiliki percepatan konstan. Terus yang kedua, gerak rotasi. Gerak rotasi adalah gerak yang mengalami perputaran terhadap poros tertentu. Gerak rotasi ini disebabkan oleh adanya torsi, yaitu kecenderungan sebuah gaya untuk memutar suatu benda tegar terhadap titik poros tertentu. Oke, next. Lanjut, Vian. Ya, selanjutnya ini adalah contoh dari gerak translasi. Jadi, gerak translasi itu adalah suatu perpindahan benda dari satu titik ke titik yang lain. Seperti ini adalah benda A di posisi awal, terus di posisi akhir di sini, jadi ada jarak. Jadi sehingga terus selanjutnya ini ada gerak translasi dengan lintasan melengkung. Next. Nah, jadi gerak rotasi itu adalah gerak suatu benda yang mengalami perputaran sehingga bentuk sudut tertentu. Seperti contohnya adalah batang yang diputar searah jarum jam atau bisa sebaliknya. Jadi konsepnya itu seperti gerak melingkar. Dan ini adalah analogi gerak translasi dan rotasi. Jadi rumusnya itu sama seperti gerak translasi, namun gerak rotasi ini cuma berpindah sudut. Jadi sebenarnya gerak translasi adalah kecepatan linear. Daripada rotasi itu kecepatan sudut. Sama kecepatan menjadi kecepatan sudut. Gaya, momen gaya. Energi kinetik seperti energi kinetik ini kecepatannya di gerak translasi linear, namun di gerak rotasi menggunakan omega karena kecepatan sudut. Next. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada kecepatan dan percepatan sudut. Yang pertama ada kecepatan sudut, biasa dilambangkan dengan omega. Itu rumusnya itu bisa dari 2pi per T atau 2pi kali F. Dengan keterangan T itu adalah periode, satuannya second, F itu frekuensi, satuannya hertz, dan P itu nilainya 3,14 atau 22/7. Untuk yang kedua ada percepatan sudut. Percepatan sudut itu didefinisikan sebagai perubahan kecepatan sudut dalam selang waktu. Biasa dilambangkan dengan alfa. Kan di sini ada tuh delta W per delta T, delta omega per delta T. Atau juga bisa jadi dengan delta omega F dikurang omega I per TF atau T itu bisa jadi T2 atau T1. Next. Oke, selanjutnya adalah momentum sudut. Pengertian momentum sudut. Momentum sudut adalah ukuran kesukaran benda untuk mengubah arah gerak benda yang sedang berputar atau bergerak melingkar. Dengan kata lain, momentum sudut besaran yang mengukur seberapa sulit untuk menghentikan benda yang berputar. Rumus momentum sudut adalah L sama dengan I dikali omega, di mana L adalah momentum sudut dengan satuan kilogram meter kuadrat per second. I adalah momen inersia benda dengan satuan kilogram massa kuadrat. Dan omega adalah kecepatan sudut benda dengan satuan radian per second. Atau dengan rumus yang lebih sederhana, L sama dengan M kali V kali R. Atau massa benda dikali kecepatan dikali jari-jari. Selanjutnya. Pengertian momentum gaya atau torsi. Momen gaya atau torsi dapat didefinisikan dengan beberapa pengertian. Torsi adalah gaya pada sumbu putar yang dapat menyebabkan benda bergerak melingkar atau berputar. Atau kata lain, torsi gaya pada sumbu putar yang dapat menyebabkan benda bergerak melingkar atau berputar. Torsi disebut juga momen gaya. Momen gaya atau torsi bernilai positif untuk gaya yang menyebabkan benda bergerak melingkar atau berputar searah dengan jarum jam. Jadi ketika momen
torsi ini adalah bergerak ke kanan atau searah jarum jam, maka nilainya akan bernilai positif. Dan begitu juga sebaliknya, ketika dia bergerak ke arah ke kiri atau berlawanan jarum jam, maka nilainya akan negatif. Keempat, terakhir, setiap gaya yang arahnya tidak berpusat pada sumbu putar benda atau titik massa benda dapat dikatakan memberikan torsi pada benda tersebut. Selanjutnya adalah perumusan dari torsi. Rumus dari torsi adalah, sebelumnya momen gaya itu satuannya Newton meter. Kemudian torsi biasa dilambangkan dengan to, dan rumusnya adalah hasil perkalian vektor lengan gaya atau R dikalikan dengan gaya. Dengan keterangan R adalah torsi atau momen gaya, R adalah lengan gaya, satuan M, F adalah gaya yang diberikan tegak lurus dengan lengan gaya N. Posisi harus tegak lurus. Kalau belum next. Ya. Jika gaya yang bekerja pada lengan gaya tidak tegak lurus, maka besar torsinya adalah to R kali F kali sin theta, di mana theta adalah sudut antara gaya dengan lengan gaya. Next. Di sini saya akan menjelaskan pengertian momen inersia. Konsep momen inersia pertama kali diberikan oleh Leonhard Euler. Momen inersia didefinisikan sebagai kelembaban suatu benda untuk berputar pada porosnya, atau dapat dikatakan ukuran kesukaran untuk membuat benda berputar atau bergerak melingkar. Besar momen inersia bergantung pada bentuk benda dan posisi sumbu putar benda tersebut. Next. Dan ini adalah rumus dari momen inersia, yaitu inersia sama dengan massa dikali jari-jari kuadrat, di mana M adalah massa tersebut dan R adalah jari-jari. Benda yang terdiri atas susunan partikel atau benda-benda penyusunnya yang lebih kecil jika melakukan gerak rotasi, maka momen inersianya sama dengan hasil jumlah semua momen inersia penyusunnya. Seperti yang di bawah, yaitu inersia sama dengan sigma M N dikali Rn kuadrat. Dan penjabarannya ada di bawah. Ya, next. Ya, silahkan Mas. Baik, apabila terdapat sebuah benda dengan elemen massa mana yang memiliki jarak R terhadap sumbu rotasi, maka momen inersia benda tersebut adalah jumlah dari momen inersia semua elemen massanya. Momen inersia pada benda tegak dirumuskan I sama dengan integral R kuadrat dm. Dikatakan jumlah dm beragam, maka momen inersia dari seluruh elemen massa dihitung menggunakan integral. Rumus dari momen inersia benda dengan bentuk lainnya dapat dihitung menggunakan rumus tersebut. Namun beberapa bentuk umum sudah ditentukan rumusnya. Next. Momen inersia pada beberapa benda seperti yang pada gambar, pada silinder, pada batang silinder, pada segi empat poros melalui pusat. Next. Oke, gerak menggelinding. Gerak menggelinding adalah gabungan dari gerak rotasi dan gerak rotasi. Sebuah benda dikatakan menggelinding murni jika gerak rotasi dan rotasi benda tersebut terjadi bersamaan. Gerak bersamaan maksudnya adalah tidak terjadi selip dan jarak tempuh dalam satu putaran sama dengan keliling benda. Untuk gerak menggelinding ada dua jenis, yaitu gerak menggelinding pada bidang horizontal dan bidang miring. Oke, next. Menggelinding pada bidang horizontal. Jika sebuah silinder pejal ditarik dengan gaya sebesar F, agar silinder dapat menggelinding, bidang alas harus kasar. Artinya harus ada gaya geser antara silinder dan bidang alasnya. Jika bidang alas licin, maka silinder akan tergelincir, yaitu hanya melakukan gerak rotasi saja dan tidak disertai dengan gaya rotasi.
Oke, next. Secara umum, percepatan benda pada saat menggelinding pada bidang datar karena pengaruh gaya F adalah A sama dengan F per dalam kurung 1 plus K tutup kurung M, yang dimana A adalah percepatan benda yang disimbolkan dengan M per S kuadrat, F gaya benda Newton, K konstanta momen inersia, dan M massa benda dalam kurung kilogram. Oke, next. Menggelinding pada bidang miring. Agar silinder dapat menggelinding pada bidang miring, harus ada gaya gesekan antara silinder dan alasnya. Jika tidak ada gaya gesekan, maka silinder akan tergelincir. Jika momen inersia suatu benda atau dapat ditulis dengan kmr kuadrat, secara umum percepatan benda tersebut adalah A sama dengan mg sin theta per m plus kmr kuadrat per r kuadrat, yang dimana A adalah percepatan benda, G percepatan gravitasi, K konstanta momen inersia, M massa benda, dan R jari-jari benda. Baik, yang terakhir adalah kesetimbangan benda tegar. Pengertian benda tegar dan kesetimbangannya. Benda tegar adalah suatu benda yang bentuknya tidak berubah saat diberi gaya dari luar. Benda dianggap sebagai suatu titik materi yang ukurannya bisa diabaikan. Hal itu berlaku jika benda dimasukkan dalam sistem partikel. Itulah mengapa semua gaya yang bekerja pada benda tersebut hanya dianggap bekerja pada titik materi yang menyebabkan terjadinya gerak translasi. Sigma F sama dengan 0. Kesetimbangan benda tegar adalah kondisi di mana benda tersebut tidak mengalami percepatan linear atau percepatan sudut. Benda yang diam merupakan benda yang berada pada kesetimbangan statis. Benda yang bergerak tanpa percepatan merupakan benda yang berada pada kesetimbangan dinamis. Selanjutnya yaitu syarat terjadinya kesetimbangan benda tegar. Resultan gaya terhadap suatu titik sembarang sama dengan 0. Sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Pada kondisi ini kemungkinan benda dalam keadaan diam, kesetimbangan atau kesetimbangan statis, dan bergerak dengan kecepatan linear tetap atau kesetimbangan dinamis. Resultan momen gaya harus bernilai 0. Sigma torsi sama dengan 0. Pada kondisi ini, kemungkinan benda dalam keadaan diam atau kesetimbangan statis dan berotasi dengan kecepatan sudut tetap atau kesetimbangan dinamis. Jenis-jenis kesetimbangan benda tegar. Berdasarkan kedudukan titik beratnya, kesetimbangan benda ketika dalam keadaan diam atau keseimbangan statis dikelompokkan menjadi 3, yaitu keseimbangan stabil, keseimbangan labil, dan keseimbangan indiferen. 1. Kesetimbangan stabil. Kesetimbangan stabil adalah keseimbangan yang dialami benda, di mana apabila dipengaruhi oleh gaya atau gangguan kecil, benda tersebut akan segera ke posisi keseimbangan semula. Seperti gambar di samping, yang menunjukkan sebuah kelereng yang ditempatkan dalam sebuah bidang tepung. Ketika diberi gangguan kecil dan kemudian dihilangkan, kelereng akan kembali ke posisi semula. Keseimbangan stabil ditandai oleh adanya kenaikan titik benda jika dipengaruhi suatu gaya. Yang kedua yaitu keseimbangan labil. Keseimbangan labil adalah keseimbangan yang dialami benda yang apabila diberikan sedikit gangguan, benda tersebut tidak bisa kembali ke posisi keseimbangan semula. Seperti pada gambar di atas yang menunjukkan sebuah kelereng yang ditempatkan di atas bidang cembung. Ketika diberi gangguan kecil dan kemudian dihilangkan, kelereng tidak akan pernah kembali ke posisi awalnya. Keseimbangan labil ditandai oleh adanya penurunan titik berat benda jika dipengaruhi suatu gaya. Lalu yang ketiga yaitu kesetimbangan indiferen. Keseimbangan indiferen atau netral adalah keseimbangan yang dialami benda yang apabila diberikan sedikit gangguan, benda tersebut tidak mengalami perubahan titik berat benda. Seperti pada gambar menunjukkan sebuah kelereng yang ditempatkan di atas sebuah bidang datar. Ketika diberi gangguan kecil dan kemudian dihilangkan, kelereng akan kembali diam pada kedudukan yang berbeda. Keseimbangan yang ditandai oleh tidak adanya
Perubahan pasti titik berat jika dipengaruhi suatu gaya disebut dengan keseimbangan netral. Yang terakhir yaitu rumus kesetimbangan benda tegar. Torsi sama dengan jarak radial dari sumbu ke titik tangkap gaya dikali sin theta atau sudut lancip antara garis-garis R dan F. Berikut adalah video dari dinamika rotasi. Ya, halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Kirani, channel YouTube Bimbel Smart. Kita akan bahas di sini dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Ini tentang simpel konsepnya di SMA kelas 11 ya, fisika SMA kelas 11. Pastikan tonton semua dari awal sampai akhir. Ini adalah simpel konsep, jadi saya akan jelaskan rumus-rumus dan kira-kira konsep dari dinamika rotasi kesetimbangan benda tegar itu seperti apa ya. Untuk titik berat saya pisah simpel konsepnya, jadi kalau kalian masih bingung tentang titik berat, nanti bisa lihat video berikutnya tentang titik berat. Juga untuk soal latihan bisa lihat di video saya tentang dinamika rotasi, juga ada soal latihan, nanti dengan kesetimbangan benda tegar juga ada soal latihannya. Oke, kita mulai ya. Jangan lupa subscribe juga ya guys, biar update video-video kita. Juga follow Instagram kita @bimbel.smart ya, untuk update terus video-video dari kita. Oke, yang pertama tentang momen gaya. Ini dinamika rotasi. Jadi dinamika rotasi itu mirip dengan dinamika partikelnya Newton ya. Jadi dinamika rotasi itu mirip dengan dinamika partikel. Cuman kalau dinamika rotasi kita menganalisa gerak yang melingkar, gerak yang berputar ya. Kalau dinamika partikel hanya pada satu sumbu, artinya satu arah gitu ya, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Ada benda didorong ya kan ke kanan. Kalau ini bukan benda didorong, tapi benda akan didorong lalu dikasih gaya maksudnya, lalu akan berputar. Misalnya kalian dorong pintu, nah itu adalah salah satu aplikasi dari dinamika rotasi. Nah, yang pertama kalian harus tahu dinamika rotasi itu berhubungan dengan momen gaya. Apa itu momen gaya? Momen gaya ini adalah ya istilah baru ya buat kalian. Momen gaya itu nama lainnya torsi, lambangnya seperti huruf T ya. Momen gaya ini adalah ukuran keefektifan gaya yang bekerja pada suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap titik poros tertentu. Ya, besarnya adalah F dikali dengan R. Di mana torsi adalah momen gaya, satuannya Newton meter, F itu gaya, dan R-nya jarak gaya yang tegak lurus terhadap poros. Nah, contoh di sini ya. Kalau kalian punya poros, ya di titik sini adalah poros, lalu dikasih gaya dari ujung yang satu lagi, ya berarti momen gayanya, torsinya adalah F dikali dengan jarak yang tegak lurus nih, R ya, yaitu L kali sin theta. F kali L sin theta. Di mana L-nya itu adalah panjang dari bendanya, panjang dari baloknya misalnya, atau panjang dari pintunya. Andai kata ini kalian lihat pintu dari atas gitu kan, seperti ini kurang lebih ya. Dorong pintunya seperti ini. Nah, dorongan kalian itu akan seberapa efektif tergantung dari sudut terhadap porosnya, ya kan? Kalau kalian dorongnya seperti ini, yang akan kepake hanya F kali L sin theta aja, nggak seluruh F kali L. Ya, jadi momen gayanya dikali dengan sudutnya ya, sin theta. Makanya kalau kalian dorong pintu mendekati engsel pintu itu makin berat ya kan, atau makin sulit. Itu memang karena berdasarkan momen gaya, R-nya makin kecil, maka momen gayanya akan makin kecil ya kan, untuk gaya F yang sama. Jadi kalau kalian dorong dengan gaya yang sama di dekat engsel sama di ujung yang satu yang berjauhan dari engsel, itu lebih mudah yang jauh karena jaraknya itu udah lebih jauh. Akibatnya momen gayanya akan lebih besar ya. Jadi dengan gaya yang sama kalian bisa memutar pintunya itu
lebih mudah karena momen gaya lebih besar ya. Jadi ini salah satu aplikasinya tentang mendorong pintu. Kalau makin dekat dengan engsel, kalian tidak akan bisa semakin mudah mendorong pintu, tapi malah semakin berat. Apalagi kalau engselnya yang didorong ya kan. Kalau engselnya didorong malah nggak akan berputar. Nah itu nanti hubungannya ke R-nya 0. Kalau R-nya 0 ya nggak akan berputar ya kan. Momen gaya, mau dikasih gaya seberapa besar terhadap poros, terhadap engsel pintu, mau arahnya seperti apapun, engsel yang didorong ya pintunya nggak akan muter ya kan. Jadi nggak berpengaruh. Itu tidak menghasilkan momen gaya. Yang berikutnya momen inersia. Oke, karena videonya cukup lama, jadi kalau mau lihat fullnya itu ada di channelnya Bimbel Smart. Jadi cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin untuk sesi yang pertama ya, ini 2 pertanyaan dulu ya. Dari teman-teman kalau ada yang tanya silahkan. Sebelumnya untuk sesi pertanyaan ini pertanyaannya ditampung dulu atau langsung dijawab? Boleh perwakilan dari tim yang presentasi silahkan menjawab. Mungkin bisa ditampung dulu aja. Oke. Berarti salah satu dari tim kalian ada yang nyatet ya. Baik. Oke, untuk teman-teman yang mau bertanya silahkan. Sesi pertanyaan untuk sesi 1 untuk pertanyaan sesi pertama kita buka. Ini untuk Mas Andi Alfian. Iya, Silahkan. izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Alfian Ramadana, NRP 2029211008. Izin untuk melihat slide terakhirnya itu, PPT, boleh? Itu menurut kelompok Anda, kesetimbangan benda tegar itu konsepnya seperti apa? Seperti itu dulu pertanyaan saya. Terima kasih. Halo, apakah suara saya terdengar?